Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu besaran dalam kelistrikan, yaitu medan listrik. Nah, jadi materi ini merupakan isi dari perkuliahan fisika lanjutan. Apakah medan listrik itu? Terus bagaimana menentukan medan listrik? Nah, baik, setelah kita amati gambar yang ada di bawah ini dengan simbol yang kita ketahui dari gambar ini, ada simbol plus dan minus, kemudian ada anak panah yang keluar dan masuk. Nah, jadi kita bisa nih mengetahui apa sih pengertian dari medan listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan medan listrik, yaitu medan listrik ini merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi dalam ilmu kelistrikan, medan listrik itu merupakan daerah yang di sekitar bendanya bermuatan listrik dan masih dipengaruhi oleh gaya-gaya listrik. Nah, dari pengertian tadi ada dua hal yang penting yang bisa digarisbawahi pada pengertian dari medan listrik tersebut. Jadi yang digarisbawahi itu adalah benda yang bermuatan listrik dan gaya listrik. Karena keduanya ini merupakan penyebab timbulnya medan-medan listrik. Kemudian apa itu yang dinamakan muatan listrik? Nah, nanti kita akan bahas seperti itu. Jadi medan listrik itu adalah gambaran dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar itu menjauhi. Nah, itu yang biasanya disebut dengan muatan positif. Kemudian arah panahnya masuk itu dikatakan muatan negatif. Jadi ini merupakan ilustrasi medan listrik yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Kemudian di sini medan listrik ini disimbolkan dengan huruf E, dan di sini dalam simbol E ini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Nah, jadi biasa ditulis dalam E sama dengan gaya per muatannya. Nah, satuan dari E ini adalah Newton per kolom atau N per C, atau ekuivalen dengan volt per meter, V per M. Nah, jadi untuk sebuah muatan Q ini yang berada pada titik pusat. Nah, jadi berada pada titik pusat sistem koordinat bola misalnya. Nah, itu intensitas muatan elektriknya itu ada pada titik-titik muatan Q-nya. Seperti ini. Jadi maka setelah kita mengetahui persamaan dari medan listrik, yaitu E sama dengan gaya per muatan. Kemudian di sini ada medan listrik. Jadi medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Nah, kalau dituliskan dalam persamaannya, maka rumusnya adalah E sama dengan gaya per muatan Q0, Q awal. Nah, jadi F ini adalah gayanya, E-nya ini adalah medan listrik, Q-nya adalah muatan partikelnya. Nah, kalau dari gambar ini, jadi kalau dilihat dari gambar yang garis lurus ini, maka muatan 0 ini sama dengan dia akan
keluar akan segaris lurus dengan medan listrik dan gayanya. Jadi satuan yang digunakan pada rumus ini, satuan yang digunakan pada medan listrik ini adalah Newton per Coulomb atau N per C, atau juga biasa disebut dengan ekuivalen dengan volt per meter atau V per M. Jadi untuk sebuah muatan Q yang berada pada titik pusat seperti ini. Jadi ini merupakan intensitas muatan elektrik pada titik tersebut. Kemudian maka medan listrik dari satu muatan itu adalah dengan rumus yang seperti di bawah ini. Jadi rumus medan listrik ini juga dipengaruhi oleh jarak ya, oleh jarak dari muatan satu ke muatan kedua. Jadi semakin jauh jarak dari suatu titik semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumbernya, yaitu Q-nya, suatu muatan sumber Q, maka medan listriknya ini medan listriknya itu yang dirasakan dari titiknya itu akan semakin lemah, seperti itu. Medan listriknya ini akan semakin lemah karena dari jarak sumber muatannya ini semakin jauh. Begitu juga sebaliknya. Jadi kuat medan listrik dengan simbol E ini pada suatu listrik itu di sekitar sebuah muatannya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R-nya. Nah, makanya rumusnya R jaraknya itu pangkat 2. Jadi kuadrat jarak ini antara titik tersebut atau yang biasa dituliskan sebagai E sama dengan atau E 1 per R kuadrat, seperti itu. Maka dari itu rumus dari medan listrik, jadi kita ketahui rumus dari medan listrik ini adalah rumus dari gaya Coulomb. Rumus dari gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q-nya, Q kecil. Nah, seperti itu. Jadi E sama dengan gaya per Q. Ini sebenarnya biasa juga disimbolkan kalau misalnya teman-teman tidak paham dengan Q0, bisa saja kita simbolkan dengan Q kecil aja, seperti itu. Ini tetap untuk sumbernya Q besar. Jadi E sama dengan gaya F per Q kecil, yang sama dengan juga konstanta kali Q muatan kali Q partikel ujinya, Q muatan uji per jarak kuadrat per Q muatannya. Maka dari itu rumus dari medan listrik itu adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Selanjutnya di sini bisa dilihat dari gambar medan listrik dari suatu muatan. Di sini bisa dilihat ya bahwa medan listrik ini terdefinisi di semua tempat. Nah, jadi meskipun tidak ada muatan di sekitarnya, tapi dia tetap terdefinisi memiliki muatan di segala arah, di semua tempat, seperti itu. Nah, kemudian ini lanjutan rumusnya ya yang tadi. Jadi di sini ada muatan yang berada di titik pusat koordinat, dan ada juga muatan yang berada di sembarang pusatnya, seperti itu. Jadi di sini untuk sebuah muatan Q-nya ini berada pada titik pusatnya. Titik pusat di
sebuah sistem koordinat. Nah, jadi intensitas muatan elektriknya ya berada pada titik Q. Kemudian ada juga di sini muatan Q yang berada pada sembarang titik. Nah, jadi ini berada di sembarang titik dalam dalam koordinat kartesian. Jadi ada x, y, z, kemudian dia menetapkan sembarang titik Q-nya. Jadi untuk Q yang ada pada sembarang titik dalam titik koordinat kartesian yaitu memiliki rumus seperti berikut. Nah, seperti itu. Jadi ditambahkan dengan 4pi epsilon 0 kali jarak kuadrat kali AR, seperti itu. Kemudian garis-garis medan. Nah, garis-garis medan ini, jadi medan listrik ini merupakan vektor dan sering disebut dengan medan vektor. Arah medannya juga dapat ditentukan dengan arah panahnya. Jadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana untuk yang arah panahnya keluar berarti maka dia adalah muatan positif. Kemudian yang masuk, yang arah panahnya masuk, maka dia disebut dengan muatan negatif. Jadi garis-garis ini tidak boleh saling berpotongan. Jadi setiap garis ini memiliki jalur lintasan masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang namanya garis-garis ini menyelip, misalnya seperti itu. Jadi semakin banyak garisnya juga ini, maka semakin kuat juga medan listriknya. Jadi seperti ini, semakin banyak garisnya ya maka akan semakin kuat juga medan listrik, seperti itu. Jadi banyak atau sedikitnya garis gaya listriknya ini itu akan menentukan medan listrik semakin kuat atau semakin rendah, semakin lemah. Nah, jadi seperti itu ya sifat-sifat tadi, yang sifat-sifat dari medan listrik yang mungkin teman-teman juga belum mengetahui lebih detail. Maka jadi semakin besar garis medan listrik ya semakin kuat juga medan listriknya, atau semakin sedikit garis medan listrik ya akan semakin lemah, seperti itu. Atau bisa teman-teman pahami untuk yang positif itu adalah anak panah yang keluar, yang masuk itu adalah anak panah yang anak panah yang masuk itu merupakan muatan negatif, dan mereka garis-garisnya itu tidak boleh saling berpotongan. Kemudian di sini ada jenis-jenis medan listrik. Jadi ada 3 jenis medan listrik. Jadi medan listrik ini dapat disebabkan oleh muatan yang berbentuk titik. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada medan listrik dari sebuah muatan titik yang arahnya selalu menjauhi. Jadi selalu menjauhi sebuah muatan positif dan menuju sebuah muatan negatif. Bisa diperhatikan dari gambarnya ini. Di sini ada muatan positif dan muatan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, jadi yang A dan B ini sama ya, untuk muatannya dia ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi muatan yang positif ini akan keluar dan masuk ke muatan negatif. Kemudian untuk yang gambar yang C ini merupakan ada 2 muatan yang sama ya, atau sejenis, maka dia akan tolak menolak. Jadi di sini muatannya positif, sama-sama positif, seperti itu. Jadi muatannya sama-sama keluar, maka dia akan dikatakan tolak menolak. Kemudian kuat medan listrik. Nah, jadi kuat medan listrik ini adalah besarnya gaya kolom
untuk tiap satu satuan muatan. Nah, kalau secara matematis, dia dituliskan dengan persamaan E sama dengan gaya per muatan ujinya. Seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan kuat medan listrik ini adalah secara sederhananya kuat medan listrik ini bisa diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik tersebut. Jadi dalam pengertian yang lebih teknis, kuat medan listrik ini adalah besarnya gaya listrik tiap satu satuan muatan. Nah, kuat medan listrik ini juga sering disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik, maka kita juga harus meletakkan muatan uji di tempat tersebut. Nah, muatan uji itu adalah apa sih muatan uji ini? Kenapa ada namanya muatan uji? Nah, apa bedanya dengan muatan partikel seperti itu ya? Jadi muatan uji ini adalah sebuah muatan yang menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan yang akan dihitung kuat medannya. Misalnya, makanya dia disimbolkan dengan simbol Q kecil, sedangkan beda dengan yang muatan Q partikel, muatan partikel yang Q besar atau muatan sumber ya. Jadi semakin besar muatan listrik yang dikandung oleh sebuah benda, maka semakin besar juga gaya listrik yang dihasilkan, sehingga semakin besar juga kuat medan listriknya. Jadi begitulah sebaliknya ya, semakin kecil muatan listrik sebuah benda, maka kecil juga gaya listrik yang dihasilkan, sehingga medan listriknya juga akan ikut mengecil. Nah, kemudian oke, kemudian di sini kuat medan listrik oleh muatan listrik. Nah, jadi besar gaya Coulomb itu antara muatan sumber dan muatan uji itu adalah dirumuskan seperti atau dituliskan dengan persamaan seperti berikut. Nah, jadi gaya sama dengan konstanta Q sumber kali dengan Q uji per R kuadrat. Jaraknya dikuadratkan, kuadrat jarak. Kemudian kuat medan listriknya adalah seperti ini. Bisa diingat ya untuk rumus dari persamaan dari kuat medan listrik E sama dengan gaya per Q. Kalau besar gaya Coulomb antara sumbernya, maka dia gaya sama dengan K kali Q sumber kali dengan Q muatan per jarak. Nah, kemudian persamaan ini disubstitusikan. Maka kuat medan listriknya adalah E sama dengan konstanta kali Q sumber per jarak. Nah, kemudian kuat medan listrik oleh beberapa muatan atau di sini contohnya dua muatan. Jadi dua muatan medan listrik yang segaris. Jadi bisa diperhatikan dari gambarnya. Jadi gambar ini menunjukkan ada sebuah titik B yang dipengaruhi oleh dua muatan titik kiri dan kanan. Jadi ada dua vektor medan listrik yang bekerja di titik B ini. Jadi ada dua vektor medan listrik yang bekerja di titik B. Pertama, vektor kuat medan listrik di titik B itu akibat muatan Q1. Itu adalah E1. Kemudian yang kedua,
yang diakibatkan oleh muatan Q2 adalah E2. Jadi E1 ini arahnya ke kanan, yaitu menjauhi muatan Q1. Nah, ini ya, jadi Q1 yang bermuatan positif. Kemudian E2 juga arahnya ke kanan, menuju muatan Q2 yang bermuatan negatif. Jadi ada dua vektor kuat medan listrik di titik B, yaitu E1 dan E2 yang arahnya sama-sama ke arah kanan menuju Q2, yaitu bermuatan negatif. Jadi kuat medan listrik total di titik B-nya ini adalah resultan dari kedua vektor kuat medan listrik yang disebut atau yang dituliskan dengan persamaan. Tuliskan persamaannya seperti berikut. Nah, ini rumus persamaan dari resultan medan listrik yang segaris. Nah, kemudian besar kuat medan listrik di titik B-nya itu adalah E1 dan E2. Jadi E1 ditambah dengan E2. Dan sudah kita ketahui E1-nya tadi untuk E1-nya gimana, kemudian E2-nya seperti apa. Nah, ini dari sebelumnya kita ketahui bahwa rumus dari kuat medan listrik atau medan listrik itu adalah E sama dengan K kali Q sumber per jaraknya. Nah, karena ini ada muatan Q-nya yang bersumber dari muatan sumber yang mengakibatkan muatan Q1 itu adalah E2. Maka dari itu kita menggunakan rumus persamaan E ini. E1 ditambah dengan E2. Dengan satuan masing-masing satuan yang dihasilkan dari E titik B itu adalah, atau E total dari titik B itu adalah N per kolom. Kemudian di sini yang kedua, resultan medan listrik yang tidak segaris. Nah, jadi secara konsepnya sama ya dengan resultan medan listrik yang segaris tadi. Namun jadi sama-sama di sini ada dua muatan sumber muatan, yaitu muatan positif dan negatif, dan memiliki jarak, masing-masing memiliki jarak menuju titik A. Nah, seperti ini. Jadi menuju titik A, dari titik A ini dia di mana Q1 ini yaitu adalah E1, Q2 itu sama dengan E2, dan titik A itu sama dengan EA. Jadi titik A ini berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan Q1 dan Q2. Jadi besar kuat medan listrik di titik A ini adalah resultan vektor dari E1 dan E2 yang ditentukan dengan rumusnya EA atau E totalnya sama dengan akar dari E1 kuadrat kali E2 kuadrat ditambah dengan 2 kali E2 dikali dengan E2 kali cos theta. Nah, di mana tetanya ini adalah sudut apit dari E1 dan E2. Mengapa menggunakan cos theta? Karena dia di sini ada sudut ya. Jadi resultan medan listrik yang tidak segaris ini menggunakan menggunakan cos theta ya, karena dia memiliki sudut. Kemudian kuat medan listrik oleh bola konduktor yang bermuatan. Jadi
rumus dari kuat medan listrik oleh bola konduktor yang bermuatan Q ini pada jarak R-nya di titik pusat bolanya ini dituliskan dengan persamaan seperti berikut. Nah, jadi nilai ini sama ya dengan kuat medan listrik oleh muatan titik yang sebelumnya yang tadi, di mana hal ini berarti di luar bola konduktor. Jadi kuat medan listrik ini sama dengan yang disebabkan oleh muatan titik, karena semua muatan itu dianggap terkonsentrasi di pusat bola ini. Seperti ini ya. Jadi ini R itu adalah R ini jari-jari dari bolanya, bola konduktornya. Kemudian ini R ini jarak. Jadi jarak suatu titik ke pusat konduktornya. Kemudian kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Nah, jadi pada medan listrik plat sejajar atau konduktor keping sejajar ini merupakan susunan dua buah plat konduktor ya, yang luas dan bahannya sama. Jadi di sini ada muatan positif dan muatan negatif, di mana dia rumus dari kuat medan listrik plat sejajar ini menggunakan rapat muatan. Nah, rapat muatan disimbolkan dengan simbol theta. Deviasi sama dengan Q per A. Nah, A-nya ini merupakan luas penampang dari masing-masing keping muatannya ini, dua muatan ini. Jadi ini A-nya, kenapa di sini ada A? Jadi ini luas penampang dari muatan atau keping sejajar ini. Sehingga besar kuat medan listrik dari konduktor keping sejajar itu adalah E sama dengan Q per A epsilon 0, atau E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Nah, rapat muatan ini sudah mencakup Q per A. Baik, selanjutnya masuk pada poin hukum Gauss. Nah, jadi hukum Gauss ini didasarkan pada konsep flux ya. Jadi flux itu adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak vektor medan atau garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah tegak lurus, seperti pada gambar di bawah ini, di samping ini. Jadi jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik yang homogen yang bisa menembus tegak lurus suatu bidang seluas A misalnya, maka jumlah garis medan yang menembus tegak lurus di bidang tersebut itu akan dikalikan dengan E. Jadi flux listrik dalam hukum Gauss, yaitu flux listrik atau P ini sama dengan E kali dengan A, di mana E-nya ini adalah medan listriknya dan A-nya ini adalah luas bidangnya. Ini E-nya ini masuk menembus ke luas bidang tersebut. Maka itu E-nya dikali dengan A. Jadi perkalian antara E dan A ini dinamakan flux listrik. Secara matematisnya seperti ini. Kemudian persamaan flux listrik untuk medan listrik yang menembus bidang tidak secara tegak lurus dituliskan persamaan seperti berikut. Flux listrik sama dengan E kali A cos theta. Kalau ini kan segaris, kalau tidak segaris maka dia menggunakan cos theta, karena bisa saja dia menggunakan pada sudut-sudutnya.
bertemu dengan sudut-sudutnya. Jadi dengan theta ini atau sudut-sudut antara vektor medan dan luas permukaan yang ditembus, maka jadi dari konsep flux listrik ini adalah flux ini merupakan Gauss yang mengemukakan pendapatnya yang dinyatakan seperti jumlah garis yang keluar. Jadi jumlah garis yang keluar dari bidang A ini atau semua permukaan yang tertutup itu akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup juga atau yang masuk seperti itu. Jadi itu pernyataan dari hukum Gauss-nya. Jadi fluxnya ini, flux tertutup yaitu sama dengan Q uji per epsilon 0. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi jumlah prinsip dari hukum Gauss adalah jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, kalau di secara matematisnya yaitu tadi epsilon flux listrik yang tertutup sama dengan Q per epsilon 0. Ini Q uji ya, bukan Q sumber. Oke, sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kurang dalam penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.